Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbagi tentang beberapa tips untuk memperoleh kehidupan yang lebih tenang dan damai. Kita seringkali merasa dan juga seringkali menjadi ilusi bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita akan bahagia. Entah itu rumah yang besar dan indah, mobil yang berkelas, atau perjalanan wisata ke tempat yang jauh dan mewah. Tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Ada banyak hal yang membuat kita lebih tenang, damai, justru bukan dengan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dengan melepaskan beberapa hal yang bisa mengganggu pikiran kita, mengganggu ketenangan kita. Kadang-kadang menginginkan sesuatu yang kemudian tidak bisa kita peroleh, malah membuat kita kecewa. Atau menginginkan sesuatu yang sungguh membuat kita antusias dan bahagia, seringkali itu cepat berlalu dan kemudian kita menjadi kurang bahagia. Dan menginginkan sebuah sensasi yang lebih membahagiakan lagi dari apa yang pernah kita peroleh. Lalu membuat kita malah tidak ada puas-puasnya dan kemudian masuk dalam rat race, lingkaran yang membuat kita terus-menerus menginginkan sesuatu yang membuat kita merasa antusias, semangat dan bahagia. Sebetulnya salah satu addictions atau kecanduan ya sebabnya karena itu. Perasaan yang berbunga-bunga yang ingin terus kita dapatkan. Sebetulnya mendapatkan kesenangan, kegembiraan tidak salah. Tetapi di belakangnya juga harus ada kesadaran. Kalau memang tidak mendapatkan, tidak apa-apa. Dan bersyukur bahwa sudah mendapatkan. Tidak harus mendapatkan yang lebih lagi, yang lebih lagi. Cukup dan mensyukuri itu juga salah satu langkah yang membuat hidup kita bisa lebih tenang dan bahagia. Selain mendapatkan, dengan melepaskan juga bisa membantu kita hidup lebih tenang. Apa yang harus kita lepaskan? Yang pertama, perasaan tidak percaya diri. Tidak percaya diri bahwa saya bisa cukup dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Rasa tidak percaya diri ini membuat kita ragu-ragu mengambil keputusan, ragu-ragu melangkah, dan merasa tidak nyaman. Kita harus berani melepaskan rasa tidak percaya diri ini. Rasa percaya diri juga memang sebetulnya tidak sepenuhnya negatif, karena melindungi kita dari sikap sombong. Namun, kita harus cukup mempunyai kepercayaan diri bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, itu sebetulnya yang penting. Kita mempunyai kepercayaan diri dengan alasan yang benar, yaitu bahwa kita dicintai Tuhan, bahwa kita dihargai dan diterima Tuhan apa adanya, supaya kita kemudian bisa menerima diri apa adanya. Di dalam diri kita ini memang ada banyak kualitas bagus, banyak, dan harus kita syukuri, harus kita maksimalkan juga, harus kita hargai sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Dan itu membuat kita nyaman. Tetapi juga sadar bahwa di dalam diri kita juga ada yang negatif. Dan kita terima, memang manusia itu begitu. Ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga kita tidak begitu hancur kalau mengalami kegagalan atau melakukan kebodohan. Cukup disadari, kemudian direnungkan, diterima, diakui, dan bertobat. Berjuang melakukan yang lebih baik dan lupakan tentang efek-efek negatif yang lain yang mungkin bisa membuat kita tidak mampu bangun lagi.
Dan itulah kepercayaan diri. Menerima diri apa adanya, nyaman dengan diri sendiri, dengan tetap sadar perlu terus bertumbuh. Nah, melepaskan rasa tidak percaya diri juga menolong kita mempunyai hati yang tenang. Tidak tergantung apa pendapat dan kata orang. Yang ketiga yang perlu kita lepaskan adalah relasi yang toksik. Relasi yang menguras energi. Relasi yang membuat kita tidak bertumbuh. Orang-orang toksik selalu ada pada kita. Tidak berarti bahwa kita harus menghindari atau membenci. Bukan itu maksudnya. Tetapi tidak perlu terus-menerus menjadikan orang-orang yang toksik itu bagian hidup kita. Tidak ada yang mengharuskan orang toksik menjadi bagian hidup kita. Tidak ada. Kita bisa menjaga jarak, kita tetap bisa berelasi, kita tetap bisa berbuat baik. Tetapi perlu melepaskan mereka untuk tidak selalu menjadi bagian hidup kita atau menentukan hidup kita. Karena energi kita bisa habis untuk melayani mereka. Dan itu membuat hidup kita tidak tenang, membuat hidup kita tidak bahagia, bahkan membuat hidup kita merasa tidak nyaman. Kita merasa bersalah terus karena orang-orang toksik yang ada di dalam hidup kita. Tidak harus semua orang menjadi bagian hidup kita, tidak harus. Biasanya Tuhan mengerti dan hati kita mengerti. Roh Kudus akan mengajarkan segala kebenaran untuk melihat sebetulnya siapa yang Tuhan ingin menjadi bagian hidup kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan, perlu dipelihara, perlu dihargai, perlu disyukuri. Bayangkan kalau energi yang begitu besar yang biasanya kita berikan untuk memberi perhatian orang-orang yang toksik itu, yang membuat hati kita tidak nyaman, kita berikan justru kepada orang-orang yang sangat mencintai kita. Menjadi bagian hidup kita, keluarga kita, sahabat-sahabat yang selalu mendukung kita. Tentu hidup kita jauh lebih nyaman, kita merasa jauh lebih baik. Ada yang perlu kita lepaskan. Yang perlu kita lepaskan yang lain juga adalah pekerjaan yang membuat kita menderita, yang membuat kita tidak bahagia. Kita tidak harus menjalaninya. Kita bisa memilih pekerjaan yang membuat kita bahagia. Kita harus ingat bahwa kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk bekerja. Kita mestinya berusaha mengerjakan sesuatu yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita menjadi pribadi yang makin baik. Karena kita tidak bisa membeli kembali waktu yang telah berlalu. Dan bayangkan kalau ada begitu banyak waktu kita habiskan untuk pekerjaan dan ternyata pekerjaan itu tidak membuat kita bahagia. Malah pekerjaan itu justru membebani kita. Ya kita tidak akan bahagia, tidak nyaman dan tidak tenang. Maka kadang perlu kita melepaskannya. Memang tidak mudah untuk kemudian bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang kita mau, seperti yang kita sukai. Tetapi kalau kita meningkatkan kualitas pribadi kita, dan kita mengerjakan sesuatu dengan kualitas yang profesional, akhirnya kita akan menemukan apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan melalui pekerjaan yang sungguh-sungguh kita kuasai, yang kinerja kita sungguh-sungguh terbaik di situ. Dan ingat, kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi kita mesti seimbang dalam hal itu. Ada yang perlu kita cari, perlu kita capai, yaitu pekerjaan yang sungguh membuat kita bahagia, rumah yang nyaman, banyak hal yang lain. Tetapi ada juga yang perlu kita lepaskan. Bahagia dan nyaman tidak selalu dengan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi sebagian justru dengan melepaskan apa yang membuat kita tidak nyaman. Dan di luar semuanya itu, yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita dicintai begitu besar oleh Tuhan. Itu akan membuat kita nyaman. Itu akan membuat kita percaya diri. Itu akan membuat kita berani membuat batasan-batasan
yang membuat kita sendiri mengerti apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan, karena kita sadar bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kebahagiaan kita ya tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaan kita. Maka perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan tetap sadar bahwa bisa jadi itu tidak membahagiakan sepenuhnya, sehingga ketika kita tidak mendapatkannya kita tidak terlalu kecewa. Tetapi ada hal-hal yang harus kita ikhlaskan, kita relakan. Karena kita tahu terus berpegang pada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, membuat hidup kita sendiri tidak nyaman. Dan yang lebih penting, kita harus yakin bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Apapun juga Tuhan menerima kita, mengasihi kita. Sehingga kita bisa merasa nyaman dan seimbang menilai, menerima diri, baik yang positif maupun yang negatif. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.